Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik disengaja atau tidak, itu manusia setiap hari, setiap detik mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain kula lan panjenengan sedaya purun melampah rumah sakit, kita ingat melihat orang sakit, ya, mau macam-macam semua. Kita lihat orang yang pakai oksigen, orang yang sakit pernafasan, tidak bisa bernafas kecuali dengan bantuan oksigen. Untuk oksigen itu bayarnya tiap jam, harus membayar. Itu berapa lama memakai oksigen. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita nikmat iso bernafas, sakit bernafas dengan enak, tidak dipungut biaya. Itu suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat bisa bernafas. Allah boten nedhi napa-napa terhadap manusia, tidak minta apa, cuma minta untuk bersyukur, mensyukuri atas nikmat yang telah diberikannya. Makanya di kajian pada sore ini kalau ingin bahas masalah syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aslu syukuri, dan asalnya syukur itu nopo sih? Ma'rifatul abdi, yaitu seorang hamba mengetahui bi anna jami'a ma bihi minan ni'ami, bahwasanya semua apa-apa daripada nikmat, wa ma alaihi minha, dan apa-apa daripada nikmat itu fi dhahirihi wa batinihi, baik yang tidak tampak, baik yang tampak atau yang tidak tampak. Jadi seorang hamba itu mengetahui nikmat yang tampak, nikmat tampak Allah, ya, nawar rezeki, rio, gada rio, gada kendaraan, gada mawon yang sifatnya materi, itu yang tampak. Wabah ini dan yang tidak nampak, kesehatan awak sehat, ya, termasuk nikmat keluarga bahagia. Minallahi ta'ala, bahwasanya semuanya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafdilan minhu subhanahu wa amtinana, termasuk diberi kelebihan dan diberi pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu termasuk kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengetahui nopo mawon kenikmatan itu, baik yang tampak atau yang tidak tampak, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sedikit nikmat itu disyukuri, alhamdulillah. Lebih banyak bersyukur. Wa minasyukri, dan termasuk bentuknya syukur al-farahu bi wujudin ni'ami,
gembira dengan adanya nikmat. Min haitsu innaha wasilatun, sehingga nikmat itu wasilah ilal amali bi taatillah, sebagai wasilah, dijadikan sebagai perantara untuk amal bi taatillah, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi syukur yang benar menurut para ulama di sini, menurut alif kita, yaitu menjadikan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat yang tanpa atau yang tidak, dijadikan wasilah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nikmat seperti ini terrealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa saja yang telah diberikan oleh Allah, baik itu mata, kalau menghitung ya turun, menghitung nikmatnya Allah, kita tidak akan bisa menghitung. Allah memberi kita mata, saged ningali melihat enak, ya ningali mawon saged. Kita gunakan nikmat mata itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan, dipakai untuk membaca Al-Quran, dipakai untuk berjalan ke masjid, untuk sholat, dipakai untuk berjalan ya menuju ke tempat-tempat majelis ilmu, maka orang itu telah menggunakan haknya mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya inna sam'a wal basar wal fuada ulaika mas'ul, nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya, mas'ul akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Jangan sangka dan sampai nyongko ya, nikmat yang diberikan Allah ini sia-sia, karena nikmat ini akan dipertanggungjawabkan semua di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Dalam surat Yasin, mungkin bacaannya sedaya sampai hafal sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nahtimu afwahiman qalina aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yauma nahtimu afwahihim, pada suatu hari nanti, yaitu pada hari kiamat, nahtimu, aku kunci, aku gembok, afwahihim, mulut-mulut mereka. Jadi manusia itu tidak bisa bicara nanti. Waktu kalimuna, yang berbicara kepada kami, aydihim, tangan-tangan mereka. Jadi tangan kita yang berbicara nanti. Tidak cukup tangan toh yang bicara, tapi juga disaksikan kakinya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan menyaksikan kaki mereka. Jadi yang menyaksikan kakinya, ya Allah, tangannya bicara dulu, saya dipakai untuk ke masjid, kakinya sikilnya sini, ya Allah, aku saksi, aku yang berjalan ke masjid. Jadi semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, nikmat sekecil apapun harus kita syukuri.
nopo mawon, baik kecil, baik sedikit atau banyak, ucapkan alhamdulillah. Wassana'u alaihi, dan memuji alaihi atas kedua Allah ya. Wassana'u alaihi, dan selalu memuji pada Allah Ta'ala bilisani, dengan lisan kita, dengan mulut kita. Kalau mendapatkan nikmat alhamdulillah ya, dikasih nikmat. Meskipun boten angsal nikmat alhamdulillah, hari ini kita sedaya tasih saged poso. Alhamdulillah kita sedaya tasih menangi bulan Ramadan niki. Mugi-mugi sedaya disampaikan sampai Ramadan. Amin 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 ya robbal alamin. Menangi bulan Ramadan tetap niku pun angsal maghfirah dari Allah. Qala Allah qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau aqta, seandainya diberi, lau aqta rajulun min ummati, seandainya diberi seorang laki-laki min ummati, dari umatku, ad-dunya bi asriha, dengan kesenangan semuanya, summa qala alhamdulillah. Jadi seorang laki-laki atau seseorang diberi Allah daripada umatnya Rasulullah itu dunya wa asliha, dunya dan seisinya, kesenangan dunia jika ngomong itu. Contoh panjenengan disukani nikmat kali Allah, wadah kabeh nikmat disukakan panjenengan. Sumakola, kemudian orang itu tidak lupa bersyukur. Sumakola alhamdulillah, kemudian orang itu mengucapkan alhamdulillah. Karena qauluhul alhamdulillah, maka ada ucapan alhamdulillah, bersyukurnya itu memuji kepada Allah. Afdalu min dzalika kulli, lebih mulia dari semua nikmat yang diberikannya. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah itu saged memenuhi timbangan. Kata bersyukur, kita jadikan kata-kata bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pun ngersulon ya, menjinten ngersulon pun ngoten. Jadi alhamdulillah. Jadi harus dikatai bersyukur alhamdulillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha la yarda 'anil abdi, sesungguhnya Allah la yarda, sungguh ridho, 'anil abdi, dari seorang hamba, ya'kulu aklaba, yang memakan suatu makanan, wa yashrabu syurbata, dan minum suatu minuman, fayahmaduhu alaiha, maka hamba itu memuji atas nikmat makanan dan minum. Itu Allah lebih ridho. Makanya kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin disukani Allah rezeki sedikit, syukuri ya alhamdulillah, tasih disukani. Dalam hadisnya Rasulullah, caranya bersyukur, masalah pemberian dari Allah. Idza fuddila, apabila seseorang itu dikasih kelebihan, fil mali wal qalbi, di dalam harta, mungkin harta di dunia
wal khalqi dan ciptaan wis suki ganteng masya Allah ya. Falyanzur, maka hendaknya dia itu melihat ila man huwa asfalu minhu, kepada orang yang di bawahnya. Jadi masalah dunya carane syukur ngeniku jenengan ningali tiyang sing di bawahe kula lan panjenengan. Biar timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek masalah dunya kita ditinggal, kita dikengken oleh Rasulullah, dikengken ningali yang di bawah kita, lebih bawah ya, dalam urusan dunia. Jadi pun gak ada beliau ningali yang sing boten gak ada beliau ya. Pun gak ada mobil, monggo ningali sing boten gak ada mobil ya, nanti ikutan. Sing boten gak ada mobil, gak ada sepeda, alhamdulillah sepeda motor ten bumi saged cepet nyampe. Sing gak ada sepeda ningali sing boten gak ada sepeda ya. Oh alhamdulillah ditambah sepeda motor. Sing boten gak ada sepeda motor alhamdulillah ya, tasik dikasih kesehatan, dikengken ningali tonggone sing setru gak iso nang ndi. Jadi disuruh bersyukur. Masalah dunia kita melihat yang di bawah kita, biar timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing kasih urip serta alhamdulillah tonggone wis dikubur ini ya, pun saged zikir nang Allah mau. Selagi masih hidup bisa zikir, bisa saged maca sholawat akan mendapatkan pahala. Tapi lek wis dikubur pun saged nambah pahala. Jadi biar kita sedaya tumbuh bersyukur, saged bersyukur carane deloko sing dek isor di bawah kita rezekinya masalah ekonomi. Tapi lek masalah akhirat, masalah pahala, dalam Al-Quran fastabiqul khairat, disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Tuh, tonggoku tak tahu sholat berjamaah, aku tak sholat berjamaah terus. Ya. Loh, itu sholat berjamaah terus, aku tak tambahi sholat bardiyah qobliyah. Kalau konjone sholat qobliyah bardiyah ditambahi, aku tak sholat tahajud, tak tambahi sholat duha. Agak-agak lek masalah pahala disuruh berlomba-lomba. Semakin banyak kita beribadah kepada Allah, maka semakin banyak pahalanya. Dalam hadisnya Rasulullah, beliau bersabda kepada istri tercintanya, ajruki ala qadri nasori, wah istriku, pahalamu tergantung capek. Tapi hadis itu tidak khusus pada istrinya, tapi hadis itu untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi pahala itu tergantung capeknya kita. Semakin kita capek kepada Allah, semakin capek kita beribadah kepada Allah, maka semakin banyak pahala yang kita dapat. Boten sami sholate sing tunggal berjamaah sing siji boten sami. Dugi pahalane pun boten sami. Ya.
Sing tahajud kali boten tahajud boten sami. Sing sholat duha kali sing boten sami pahala. Nilai di sisi Allah padha uripe nek dunya tapi padha islami tapi tidak sama kualitasnya di sisi Allah. Orang yang beribadah dengan yang tidak mau beribadah. Semakin capek kita beribadah, maka semakin banyak pahala yang kita dapat, yaitu ajruki ala qadri nasrofi. Pahalamu tergantung capek. Jadi kalau ingin masuk surga, ingin mendapatkan nikmat dari Allah, tentunya ini tempatnya capek. Kaum sing santai tentunya, karena dunia dari imtihan, dunia ini tempatnya wong diuji. Ya, diuji kayak diuji teko anak, bojo waras, anak nopo loro ganti, anak waras ganti kerjaan seret rezeki. Tuhan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan mati, liyabluwakum, tujuannya diuji ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling bagus amal. Bagus menurut Allah yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauh yang dilarang oleh Allah, maka dia termasuk masuk ke predikat bagus tingkah laku. Jadi ujian itu macam-macam. Diuji dari segi materi, dari segi ekonomi, mungkin dijadikan ekonomi yang kurang, itu ujian. Bagaimana kita mensikapi waktu tidak ada harta, waktu kekurangan keono harta itu ya Allah. Apakah kita bisa sabar? Nopo tasih tetap sholat, nopo swaliti. Bahkan para ulama yang terkenal semuanya kebanyakan mereka itu hidupnya serba kekurangan. Ya Ibnu Hajar, Al-Asqalani, ya termasuk ulama besar. Beliau itu apa? Hidupnya dalam kemiskinan. Sampai pada suatu saat istrinya itu ingin itu keinginan kolam renang, keinginan renang khusus untuk perempuan. Istrinya Ibnu Hajarnya Syekh Al-Imam Ibnu Hajar kepingin, yaitu di zamannya Imam Romli, itu termasuk orang kaya, termasuk ulama besar, disewa. Jadi nyewa seorang teman untuk dia sendiri. Istrinya Imam Ibnu Hajar itu kayak begitu kepingin, tapi disuruh sabar. Tetap motor akhirnya dicukup, ditimbang. Dek syukurnya timbang itu ditimbang emas. Kalau aku mau punya sudah dikasih oleh Allah, tapi aku milih kebahagiaan. Kalau kamu mau ngambil, aku tinggalkan. Ya maksudnya kita hanya dicukup cukup ini. Ya. Kalau kamu mau ngambil, aku tinggalkan. Dan itu akan menjadi apa nanti hisab di akhirat. Cuma mengapa dari Israel terjadi itu, maka istrinya menjadi
lima akal. Jadi kalau kita diberi kekurangan, ya dipraktekkan ilmu sabar ya, tapi harus berusaha dan dicari dengan cara yang dikasih banyak harta itu juga termasuk ujian. Bahkan nanti kebanyakan ya sing kathah niku sing boten saged tiyang itu seseorang itu kalau diuji dengan kekayaan, dengan urip enak sehat terus sing kathah boten saged ya. Kuwata ceritanya kemarin terceritakan yaitu Al-Qur'an Bakseswa di zamannya Nabi Musa. Nah, itu semuanya diuji kan kayak waktu melarati suwarga sholat waktu sugih sholat. Berarti tidak bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah, beliau pernah bersabda, al-mal qalilul hisab halalul hisab wa haramul amal. Orang yang mempunyai harta yang dihasilkan dari halal itu ada hisab, akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala haknya tentang hartanya, apakah sudah diberikan kepada fakir miskin. Wa haramul adab, tapi kalau kekayaannya didapatkan dari yang haram atau dihasilkan dari pekerjaan yang haram, bahwa adab maka akan ada sisanya. Jadi semuanya itu ada ujiannya masing-masing. Tinggal kita menjalani. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Tiada lain yaitu dengan mengikuti perintahnya Rasulullah, dengan menjalankan perintahnya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Yaitu dalam Al-Quran, katakan wahai Muhammad, in kuntum, kalau kalian semuanya tuhibbunallah, ngaku Allah sebagai Tuhannya, ngaku sebagai hamba Allah, fattabi'un, maka ikuti Rasul. Jadi Rasulullah itu sudah menjalankan semuanya, sudah merasakan semuanya. Rasulullah itu biasa, boten nedo sampai 3 hari itu pun biasa. Kenapa tidak makan 3 hari? Boten enten sudah. Rasulullah mulai kecil sudah yatim piatu. Itulah didikannya Allah. Ya, tapi menjadi orang yang mulia. Masih di dalam kandungan umur 4 bulan ditinggal ayahnya meninggal. Umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. Kalau masalah melarat, Rasulullah itu mulai kecil dalam kehidupan melarat. Ikut pamannya Abdul Muthalib, ikut kakeknya Abdul Muthalib, diasuh oleh kakeknya. Bahkan waktu Rasulullah menikah dengan Sayyidatina Khadijah, ya Khadijah terbuka kemarin kolnya termasuk hari meninggalnya Sayyidatina Khadijah itu tanggal 11 Ramadan. Banyak kemarin orang-orang ya memperingati tahun kol untuk Sayyidatina Khadijah terbuka. Jadi hartanya Sayyidatina Khadijah yang dulu terkenal bangsawan, hartanya melimpah ruah, itu semuanya habis dipakai untuk dakwah, untuk tersebarnya agama Islam ini di muka bumi oleh Rasulullah. Sampai mau meninggal itu
depannya, menutupi kakinya. Kalau ditutup kakinya kelihatan kepala, saking nggak ada. Ya itulah suri toladan buat kita semuanya, contoh buat kita semuanya. Rasulullah oleh masalah ekonomi dikai alasan gak sholat, Rasulullah lebih nemen larang. Jadi kenapa sama Allah dibuat itu? Buat pelajaran umatnya biar nggak kecil hati, biar nggak kecil hati. Ternyata Rasul itu lebih mulia, tapi bisa mulia di sisi Allah, bahkan paling mulianya manusia karena menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita gunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, wa nasta'ina min ni'matillah ala ta'atihi. Kita gunakan seadanya, apa yang ada dalam kita semuanya kita gunakan untuk taat, untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya seadanya. Jadi bisa sedekah berapa? Tidak bisa. Dalam hadisnya Rasulullah pernah kan sahabat itu orang-orang kaya bisa sedekah. Nganu Rasulullah, ja'ah dusur bidur. Orang-orang kaya bisa sedekah dengan pahala sedekah, tapi aku tidak bisa ya Rasulullah. Maka sama Rasul disuruh fa inna likulli tahmidatin sedekah. Setiap baca alhamdulillah sedekah, tasbih subhanallah sedekah, wa kulli takbiratin sedekah. Lek mboten saged sedekah hatta kata-kata baca tasbih, kata-kata mendekatkan diri kepada Allah orang yang tidak mampu bersedekah. Jadi banyak bentuknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian pada sore ini bisa bermanfaat karena waktu tidak memungkinkan. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya.